Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama teman-teman mahasiswa sekalian. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap tekun belajar ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan materi kita. Jikalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan pajak penghasilan pasal 21, yang di situ pajak penghasilan pasal 21 adalah lebih kepada pajak penghasilan yang ditetapkan kepada gaji, honorarium atau upah yang didapatkan oleh seorang wajib pajak. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 22. Nah, apa bedanya dengan pajak penghasilan 21 kemarin yang dikenakan kepada wajib pajak perseorangan? Sebelumnya mungkin teman-teman sudah pernah atau mungkin sering ya membaca terkait perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan nasional maupun internasional. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam negeri atau perdagangan nasional, mereka juga dikenakan pajak atas pajak perdagangan. Pun demikian dengan perusahaan-perusahaan perdagangan internasional atau yang lebih familiar kita sebut dengan perusahaan ekspor impor. Di Indonesia sendiri tentu ada banyak perusahaan ekspor impor ini. Ada yang perusahaan ini adalah perusahaan yang berbentuk atau di bawah naungan pemerintah. Ada juga perusahaan swasta. Seperti contohnya pada gambar ini, saya sudah menampilkan gambar terkait dengan logo perusahaan di bawah naungan BUMN atau pemerintah, yaitu yang bernama Perusahaan Perdagangan Indonesia. Ini adalah perusahaan milik pemerintah yang bergerak di bidang perdagangan ekspor-impor. Namun ada juga perusahaan-perusahaan swasta yang cukup besar, yang mungkin juga familiar di tengah-tengah kita, yang dia melakukan kegiatan ekspor produk-produknya, seperti misalnya PT Mayora Indah, kemudian ada ekspor impor PT Toyota Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, lalu ketika kita sudah mengetahui beberapa contoh perusahaan yang melakukan ekspor impor, apa hubungannya dengan pembahasan kali ini? Pembahasan kali ini tidak jauh dari apa yang sudah saya contohkan tadi. Jadi di pasal PPh 22 itu kita akan membahas tentang perusahaan-perusahaan yang terkena pajak penghasilan pasal 22, yaitu perusahaan-perusahaan baik itu milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor impor dan atau reimport. Jadi PPh 22 ini adalah pajak yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, menurut UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 sendiri pengertiannya adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Kurang lebih sama ya, seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi.
Lalu, apa saja objek PPh 22 ini? Objek dari PPh 22 ini adalah semua barang yang menurut Undang-Undang PPh pasal 22 ini dianggap menguntungkan. Menguntungkan di sini maksudnya seperti apa? Menguntungkan di sini maksudnya adalah baik penjual maupun pembeli sama-sama bisa mengambil keuntungan dari transaksi perdagangan tersebut. Jadi ada pihak yang memang sama-sama diuntungkan. Siapa itu? Ya penjual dan pembeli. Keuntungannya ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari transaksi perdagangan yang telah mereka lakukan. Jadi setiap barang yang dianggap memberikan keuntungan bagi baik penjual maupun pembeli nantinya akan terkena PPh pasal 22 ini. Kemudian selanjutnya, apa saja subjek pajak dari PPh pasal 22 ini? Yang pertama ada badan usaha. Badan usaha sendiri kalau menurut Undang-Undang pasal PPh 22 ini badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Kemudian yang kedua ada agen tunggal pemegang merek atau yang disingkat ATPM. Kemudian ada agen pemegang merek atau APM. Kemudian dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada produsen atau importir bahan bakar minyak. Ya, seperti bahan bakar gas dan pelumas, ya. Kemudian atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas dan pelumas. Jadi ada produsennya atau importir bahan bakar minyaknya atau juga atas penjualan bahan bakar minyak dan gas atau pelumasnya. Kemudian yang keempat ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Kemudian yang kelima ada pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan penjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan. Kemudian yang terakhir, ini sesuai dengan peraturan Kementerian nomor 90 garing PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi ini adalah subjek-subjek pajak. Selanjutnya, siapa saja pihak yang berwenang menjadi pemungut PPh pasal 22 ini? Yang pertama ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian yang kedua bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Kemudian yang ketiga bendahara pengeluaran. Yang keempat penguasa pengguna anggaran. Yang kelima badan usaha milik negara. Kemudian yang keenam industri dan eksportir. Kemudian yang ketujuh, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam.
Dan ini adalah tarif PPh pasal 22. Yang pertama atas impor. Jadi ada 3 ketentuan ketika barang tersebut dikenakan atas impor. Yang pertama adalah yang menggunakan angka pengenal importir atau yang disebut dengan API. Berarti besarannya adalah sama dengan 2,5% dikali dengan nilai impor. Kemudian bagi yang non-API ini ada sama dengan 7% dikali dengan nilai impor. Dan yang tidak dikuasai sama dengan 7% dikalikan dengan harga jual lelang. Ini 3 ketentuan untuk barang impor. Kemudian lanjut. Yang kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, atau BUMN atau BUMD, sama dengan 1,5 dikali dengan harga pembelian yang tidak termasuk PPN dan tidak final. Kemudian, yang ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Yang pertama, jika itu terkait dengan penjualan kertas, berarti 0,1% dikalikan DPP, dasar pengenaan pajak, PPN, tidak final. Kemudian, jika itu berkaitan dengan barang berbentuk semen, maka besarannya adalah 0,25 dikali dengan DPP PPN yang tidak final. Kemudian jika itu berkaitan dengan baja, maka besarannya adalah 0,3% dikalikan dengan DPP PPN tidak final. Kemudian untuk otomotif, besarannya adalah 0,45% dikali dengan DPP PPN tidak final. Yang nomor 4 terkait dengan tarif PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Dengan ketentuannya adalah bahwa pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen ini bersifat final. Dan selain penyalur atau agen, ini bersifat tidak final. Kemudian ketentuan yang kelima adalah terkait atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul yang ditetapkan, yaitu sebesar 0,25% dikali dengan harga pembelian. Kemudian yang keenam, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API, yaitu 0,5% dikali dengan nilai impor. Yang ketujuh, atas penjualan. Yang pertama, pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Kemudian untuk kapal pesiar atau sejenisnya dengan harga lebih dari 10 miliar. Kemudian rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar. Dengan luas bangunannya 500 meter persegi. Kemudian ada apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Luas bangunannya lebih dari 400 meter persegi. Kemudian yang seterusnya adalah kendaraan bermotor dengan roda 4. 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle atau multi-purpose vehicle, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc
sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Jadi sangat detail sekali ya teman-teman. Kemudian yang ke-8, untuk yang tidak memiliki NPWP, ketentuannya dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh perhitungan PPh pasal 22. Ada 2 contoh yang akan saya berikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama terkait dengan impor. Contoh soalnya adalah PT Indoka telah melakukan impor barang dari Kansas yang fakturnya seharga 700 ribu US dollar ya. Jenis barang yang diimpor tidak termasuk dalam barang-barang yang ditentukan oleh PMK nomor 16 tahun 2016. Di luar negeri, biaya asuransi yang harus dibayar sebesar 3% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur. Biaya masuk sebesar 10% dan biaya masuk tambahan sebesar 7%. Kurs pajak saat itu sebesar 14.683 per dolar Amerika Serikat. Maka perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai adalah sebagai berikut. Hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu harga fakturnya, yaitu sebesar 700.000 US dollar. Kemudian biaya asuransinya 3% dari harga faktur, mendapatkan hasil 21.000 US dollar. Kemudian biaya angkut 5% dari harga faktur, didapatkan hasil 35.000 US dollar. Kemudian kita dapatkan cost insurance and freight-nya atau CIF sebesar 756 US dollar. Kita pindahkan CIF-nya ini dalam rupiah. Berarti harus kita kalikan dengan kurs pada saat itu, yaitu 14.683 dikalikan dengan 756.000 US dollar. Hasilnya adalah 11 miliar sekian ini ya. Kemudian kita hitung bea masuk, yaitu 10% dari CIF yang sudah dikurskan ke rupiah tadi, 11 miliar sekian ini. Hasilnya adalah 1.110 juta 34.800. Kemudian bea tambahan adalah 7% dari 11.100 juta 348 tadi, mendapatkan hasil 770 juta 24.360. Nah, nilai impornya tinggal kita tambahkan dari CIF-nya, kita tambahkan bea masuk dan bea tambahan. Hasilnya didapatkan 12 miliar 987 juta 407.160. Kemudian kita hitung perhitungan PPh pasal 22 jika perusahaan tersebut memiliki angka pengenal importir. Jadi tarif PPh pasal 22 yang memiliki API ini dikalikan dengan nilai impor. Berarti 2,5% dikalikan dengan tadi nilai impornya. Dapatkan hasil sama dengan 324.685.179. Nah, bagi yang tidak memiliki API, perusahaan yang tidak memiliki API ini, berarti persentasenya adalah 7,5% dari nilai impor yang sudah kita hitung tadi. Didapatkan hasil 974.055.537 rupiah.
Ini penghitungan untuk impor. Kemudian contoh yang kedua adalah penghitungan PPh pasal 22 atas pembelian. Saya contohkan ada kasus di sini. PT STEM One berada di kota Surabaya. Perusahaan ini adalah pemasok furnitur perkantoran untuk Dinas Kepegawaian Surabaya. PT STEM One menyerahkan barang kena pajak atau BKP pada tanggal 1 November 2020 yang kontraknya bernilai 50 juta rupiah. Dan nilai ini sudah termasuk PPN. Maka perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Kepegawaian Surabaya adalah kita tuliskan terlebih dahulu nilai kontrak yang termasuk PPN tadi adalah 50 juta rupiah. Kemudian DPP, dasar pengenaan pajaknya adalah ketika sudah termasuk PPN berarti 100 per 110 dikalikan dengan 50 juta. Didapatkan hasil 45 juta sekian. PPN yang dipungut berarti 10% dari DPP-nya. Didapatkan hasil PPN-nya yang dipungut adalah 4 juta 545 sekian. Nah, PPh pasal 22 yang dipungut berarti 1,5% dari nilai kontrak yang sudah termasuk PPN-nya tadi. Berarti 1,5% dikalikan dengan 50 juta, hasilnya 750.000 rupiah. Ini adalah penghitungan PPh pasal 22 atas pembelian. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya terkait dengan pajak penghasilan pasal 22. Semoga dapat dipahami dan silakan jika ada pertanyaan terkait dengan materi kita kali ini didiskusikan di forum WhatsApp grup kita. Tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.